nih, Dis, apa itu stroke? Mungkin bisa dari Dokter Eko. Silakan, Dok. Baik, Pak. Seperti kita tahu, stroke definisinya hampir tidak banyak berubah dari tahun 70-an sampai saat ini, tidak banyak berubah, yaitu stroke didefinisikan oleh WHO sebagai gangguan aliran darah ke otak dan itu menyebabkan defisit neurologis. Defisit neurologis artinya ada gangguan seperti contohnya ada kelemahan anggota gerak sesisi, kemudian bicara pelo atau wajahnya terlihat perot dan itu berlangsung lebih dari 24 jam. Nah, jika terjadi sudah lebih dari 24 jam maka itu kita kategorikan sebagai stroke. Itu definisi per definisi. Jadi mengalami kelemahan fungsi aja udah bisa terjadi lebih dari 24 jam bisa dikategorikan stroke gitu. Dan itu harus kejadiannya sesisi, Mbak, sesisi tubuh. Oh gitu. Jadi tidak semua kelemahan kita kategorikan stroke. Jadi jangan salah kemudian nanti dianggap ketika saya lemah di kaki saja atau di kedua kaki, walaupun bisa, tapi umumnya lazimnya stroke itu kejadiannya adalah sesisi. Satu sisi badan, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah ini harus diketahui juga nih David ya, oleh rekan dengar bahwa itu tadi ya yang bisa dikategorikan stroke, mengalami kelemahan fungsi. Misalnya gitu. Oh iya, oke Dok, saya pernah dengar nih, dan banyak gitu menemui dulu stroke itu khusus untuk orang tua gitu ya. Iya, yang tua-tua gitu. Tapi sekarang kayaknya usia 30-an. Benar sekali, Pak. Itu sudah ada kejadian. Iya. Benar. Menurut penelitian sendiri di tahun 2017 itu disampaikan bahwa angka kejadian stroke di bawah usia 35 tahun sudah mencapai 19,2%. Wow. Artinya kan itu sudah ada peningkatan jumlah yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Jadi semakin muda sekarang kejadiannya. Dulu memang kebanyakan di usia 50 tahun ke atas, dan memang secara penelitian di atas usia 50 tahun itu kemudian seseorang lebih beresiko terkena serangan stroke gitu. Oke, ini tadi usia muda aja jangan menganggap remeh stroke ini Dok ya. Ini boleh tahu nggak Dok, kenapa terjadi pergeseran pola ini Dok ya? Dulu orang tua aja, sekarang yang usianya di bawah 35 aja sudah menyentuh angka 19,2%. Boleh tahu nggak Dok, itu mungkin penyebabnya atau lebih banyak karena kebiasaan sehari-hari. Dalam hal ini, satu, aktivitas fisik, kemudian pola makan, pola istirahat juga. Nah itu sangat berpengaruh karena pola makan dulu mungkin tidak ada yang terlalu banyak yang instan gitu ya, lebih banyak yang makanan yang alamiah, dan tentu saja lebih sehat. Dan untuk saat ini kan sudah lebih banyak pilihan yang makanan-makanan yang sudah siap saji lah seperti itu. Nah itu salah satu perbedaannya kenapa kok dulu itu lebih jarang untuk kasus-kasus stroke bahkan di usia muda. Untuk saat ini kasusnya bisa lebih banyak. Jadi pergeseran terutama itu tadi pola makan, pola aktivitas fisik sehari-hari. Kan sekarang maaf kita kalau misalnya kadang-kadang untuk makan saja misalnya di kota-kota besar tertentu gitu udah pakai ada aja aplikasi online saja. Nah, jadi ini sedentary life. Jadi kita lebih banyak berdiam diri gitu. Dulu mungkin kalau kita nonton televisi harus secara manual pindah channel. Iya. Sekarang pakai remote saja sudah bisa. Nah, ini pergeseran teknologi dan budaya ini juga sangat berpengaruh terhadap sedentary lifestyle tadi. Kemudian istirahat, kenapa saya juga kaitkan? Karena istirahat yang cukup 6-8 jam sehari itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik secara keseluruhan. Gitu Mbak. Oke, harus istirahat cukup ya. Kalau malam kerjanya nonton Netflix kan. Nonton Netflix sambil nyemil. Itu dapat semua. Dapat begadang, kemudian numpuk lemak juga. Waduh. Terus mager Ya. Oke, kita ke dokter kita gimana Dok? Kalau untuk stroke sendiri, resiko stroke sendiri gimana Dok? Mungkin penjelasannya.
Ya, kalau stroke ini kalau menurut yang saya baca ya dari WHO itu menunjukkan bahwa dari tahun 2000 sampai tahun sekarang 2018 itu masih sama. Stroke itu adalah penyakit kedua ya dok ya, yang menimbulkan kematian yang terbanyak. Betul. Setelah ischemic heart disease. Di Indonesia bahkan tahun 2014 itu nomor 1 untuk penyebab kematiannya. Di Indonesia berdasarkan risk tahun 2014. Jadi nggak bisa dianggap remeh penyakit Tidak bisa ini. dianggap remeh. Dan kayaknya nggak pandang usia Saat ini ya. tidak. Dan bahkan untuk usia ini bisa juga terjadi pada anak-anak ya, saya pernah melihat. Betul. Itu ada istilahnya AVM ya dok ya. Ya. Jadi dia itu ada malformasi dari pembuluh darahnya. Jadi itu memang bawaan. Jadi stroke ini tidak terlalu berhubungan dengan Faktor risiko yang tradisional. biasanya. Jadi genitas gitu ya dok ya? Iya, bawaan dari lahir dia itu ada malformasi, ada kelainan pada pembuluh darahnya. Kemudian pada usia tertentu dia menyebabkan penyumbutan atau pecahnya pembuluh darah. Jadi bukan misalkan nih ada mungkin keluarga kakek misalkan atau nenek, pokoknya terdahulu ada Dari berita riwayat stroke, gitu. Kemungkinan keturunan ini di stroke juga gitu. Ya, dok ya. Kalau yang terkait dengan AVM tadi tidak terlalu, artinya tidak ada hubungan langsung, tapi benar bahwa seseorang itu ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Nah, yang tidak bisa dimodifikasi salah satunya adalah faktor keturunan. Jika di keluarga kita, keluarga yang dekat lah, yang maksudnya orang tua, paman, bibi itu pernah ada riwayat stroke atau TIA, transient ischemic attack, ada gangguan aliran darah sepintas riwayatnya. Nah, kita juga beresiko artinya. Gitu. Tetap ada resiko itu. Selain itu tadi saya lanjutkan yang tidak dapat dimodifikasi adalah jenis kelamin dan usia. Nggak bisa dong kita merubah jenis kelamin dan usia. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal, di atas usia 50 tahun itu kemudian beresiko sekali terkena stroke, dan laki-laki lebih rentan ya. Oke, jadi laki-laki lebih banyak kasusnya. Oke. Dok, itu kan juga biasanya dia darah tinggi gitu, hipertensi gitu. Betul. Nah, apa benar biasanya jika seseorang yang menderita hipertensi itu dia nanti akan istilahnya resiko dia akan lebih besar gitu untuk mengalami stroke? Benar ya? Iya. Jadi memang seperti yang dokter Eka sampaikan tadi, jadi ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi itu banyak sebetulnya, dan banyak juga terjadi karena faktor-faktor ini. Betul. Yang karena 90%. Iya, 90% kasus stroke disebabkan karena faktor yang sebenarnya bisa dimodifikasi. Artinya bisa dicegah, sangat bisa dicegah. Gitu. Yang paling tinggi hipertensi. Selain hipertensi ada kencing manis, penyakit jantung. Terus kemudian beberapa penelitian menunjukkan juga ada dislipidemi, kolesterol tinggi, LDL-nya terutama. Terus kemudian ada yang saya pernah baca itu ini juga dok, apa namanya? Ibu yang menggunakan KB tertentu dengan hormonal, KB hormonal juga ada beresiko terjadinya stroke. Dan kadang ini bisa dimodifikasi. Dan artinya sebetulnya penyakit ini bisa kita cegah untuk tidak terjadi gitu. Karena penyakit ini akan menimbulkan faktor risiko terjadinya stroke tersebut. Oke, berarti jadi perhatian lagi nih untuk wanita-wanita yang pakai KB. Untuk nggak pakai KB loh dok. Saya juga nggak pakai. Baik David. Oke, nah kalau saya pernah juga dengar di dok, stroke ringan. Apakah ini cuma istilah? Biasanya teman-teman aja, stroke ringan tuh hati-hati gitu ya. Itu tercandaan atau memang sebenarnya benar-benar ada stroke ringan? Kalau untuk istilah stroke ringan, sedang dan berat itu lebih dikelompokkan berdasarkan itu tadi gangguan disabilitasnya atau kecacatannya ringan, sedang atau berat. Tapi yang saya pahami adalah ada istilah minor stroke. Minor stroke itu kalau yang saya sebutkan tadi TIA, transient ischemic attack. Jadi dia sebelumnya sebenarnya tidak terjadi stroke, tapi sudah ada gangguan aliran darah sepintas ke otak, dan dia kemudian kembali sempurna sebelum waktunya 24 jam. Tadi kan di definisi awal Pak ya, bahwa stroke itu kejadiannya tadi, gejalanya tadi menetap setelah 24 jam. Nah, tapi kalau minor stroke itu kejadiannya pulih kurang dari 24 jam. Nah, itu tadi yang disebut dengan minor stroke. Bentuk ini gimana tuh? Sama minor stroke. Gejalanya. Gejala sama. Kita punya
jargon di Kementerian Kesehatan itu adalah segera KRS. Segera KRS. Oke. Segera itu akronim nih kalau nggak betul. salah. Senyumnya tidak simetris, pelot, ya. Aha. Gerakan anggota gerakannya sesisi yang terganggu, ya. Terus perannya bicaranya pelo, tidak jelas gitu. Oke, ke-nya ini kesemutan atau tebal-tebal sesisi tubuh, ya. Ke R-nya ke RS. S-nya itu R-nya rabun. Ada gangguan satu sisi pandangan yang mendadak. Ya. Itu sampai ke mata ini. Betul. Ya. S-nya itu adanya sakit kepala yang tidak pernah dialami sebelumnya. Jadi ada nyeri kepala hebat yang sebelumnya tidak pernah nih ngerasain itu. Tiba-tiba aja ada gejala itu. Dan satu yang paling harus kita cermati adalah bahwa stroke itu kejadiannya selalu mendadak. Itu kata kuncinya adalah mendadak, gangguan aliran darahnya ke otak itu terganggu, dan waktunya lebih dari 24 jam. Jadi setiap waktu bangun tidur gitu dok ya, bangun tidur tiba-tiba waktu bangun mau kamar mandi terjadi kelemahan. Bisa. Jadi istilah ringan, sedang, berat itu ya sebetulnya karena disabilitasnya. Kecacatan. Jadi misalnya orang dibilang stroke ringan ya karena mungkin kecacatannya itu tidak seberapa berat. Tapi sebenarnya tetap aja dia terkena stroke. Jadi kalau misalnya kadang pasien ditanya pernah stroke sebelumnya, nggak pernah dok. Tapi dulu pernah sedikit aja. Nah sebetulnya dia tetap aja itu stroke. Terus terang saya sangat menghindari istilah stroke ringan. Oh. Karena begini Mas, Mbak, kebanyakan ketika seseorang itu disebutkan bahwa atau didiagnosis Anda ini kena stroke ringan, kemudian dia akan lengah di kemudian hari. Padahal ketika tadi yang saya sampaikan bahwa seseorang itu pernah mengalami gangguan aliran darah sepintas ke otak, maka dia harus kemudian untuk rutin kontrol mencegah terjadinya beneran kena stroke. Begitu. Ya, jadi saya sangat menjauhi untuk istilah stroke ringan. Stroke ringan. Pokoknya udah stroke gitu. Ya, Udah stroke aja. Kalau udah stroke gitu ya. Gangguan di otak mana ada yang ringan kan? Iya, benar juga. Baik, terkait topik kita ini untuk pengendalian stroke nih dok, itu bisa disampaikan gimana sih bentuk pengendaliannya yang dimaksud sini? Apakah pengendalian di proses sendiri atau di tanah laut sendiri atau gimana? Sebenarnya ini sudah kampanyenya dunia. Jadi mungkin teman-teman pendengar semua sudah bisa mengakses di worldstroke.org kalau nggak salah, itu websitenya, bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Terutama tadi sudah disebutkan sama dokter kita, tekanan darah harus dikendalikan. Kemudian diabetes mellitus, jika seseorang itu mengalami diabetes mellitus juga harus dikendalikan. Kadar kolesterol yang tinggi, terutama di LDL-nya. LDL itu lemak jahat lah kalau kita secara masyarakat mengetahuinya. Itu harus dikendalikan. Kemudian berat badan, overweight atau obesitas itu salah satu yang menyebabkan seseorang itu berisiko terkena stroke. Kemudian gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung ada istilahnya atrial fibrilasi, bergetar saja jantungnya. Nah itu sangat berisiko menyebabkan ada sumbatan yang terlepas dari daerah organ jantung tadi, kemudian sampai ke otak menyebabkan stroke. Pola makan yang harus gizi seimbang, kemudian olahraga yang teratur, itu sangat berpengaruh. Dan jangan lupa alkohol serta merokok itu harus dihindari. Karena satu dari 10 orang yang terkena stroke itu ternyata seorang perokok. Nah, jadi itu harus kita pahami juga. Dan yang kita lupa satu lagi, hindari depresi. Jangan stres. 1 dari 6 orang yang terkena stroke berkaitan dengan situasi psikisnya dia, stres, kecemasan. Stres itu susah, betul. Susah. Itu dari mungkin yang saya ingin gali juga nih,
ini ya terkait mood ya, mood kan berkaitan dengan juga berarti stres juga. Betul. Bagaimana kita manajemen diri agar tidak terlalu stres tapi juga tetap sehat ya begitu. Jadi memang peran stres ini dibandingkan resiko-resiko ataupun dari makanan itu gimana sih, berat mana sih? Sebenarnya lebih berat tetap faktor resikonya tetap gaya hidup. Artinya dari penelitian tahun 2018 tadi dokter cerita kalau menurut WHO itu hipertensi ya. Kemudian tapi kalau yang saya ada baca di tahun 2018 itu dislipidemia, artinya gangguan kolesterol jahat yang tinggi itu menyebabkan lebih berat lah, lebih beresiko lah seseorang itu. Lebih besar Jadi resikonya. iya benar, dislipidemia, hipertensi, DM itu lebih besar kemungkinan kena stroke-nya dibandingkan memang terkait dengan masalah depresi dan dengan Berarti masih boleh psikis. stres gitu. Boleh stres, Masih boleh jangan stres. berlebihan juga. Wajar Iya. ya. Kalau oke. terkait geografis nih dok, apakah ada nggak sih peran faktor geografis juga di situ? Misalkan penduduk yang tinggal di ketinggian ataupun dataran rendah itu lebih tinggi, ada nggak? Kira-kira berperan nggak sih? Ada nggak sih faktor itu? Terkait geografis, terus terang saya belum ada membaca literaturnya, tapi memang untuk terkait dengan ras itu juga ada hubungannya. Oke. Jadi kalau ras kan ya di Southeast Asia kita ini juga berisiko ternyata. Asia Tenggara ya. Jadi beresiko sekali kalau di kita yang di Southeast Asia. Gitu. Tapi kalau untuk yang minta maaf kalau untuk yang di area geografis tertentu, pegunungan, laut atau misalnya kan seperti itu kan maksudnya mas. Itu saya terus terang belum membaca literatur lebih jauh lagi. Mungkin perlu di penelitiannya justru ya. Itu jadi bahan penelitian nanti dok. Oke, baik. Kemudian misalnya itu kita ingin hal mudah untuk mendeteksi secara pribadi deh. Kita ini ada stroke atau enggak sih? Itu hal sederhana apa yang bisa kita lakukan? Selain daripada tadi ada yang separuh badan dan lain-lain, kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi diri tadi ada stroke? Yang paling mudah ya segera. Yang Iya. segera tadi memang. Itu jargon memang. Kalau di internasional kenal istilah FAS. FAS itu singkatan juga. F-nya face-nya ada tidak simetris, kemudian A-nya arm, lengannya ada kelemahan sesisi. S-nya itu speech-nya slurred, jadi ada bicaranya pelo, dan T-nya time-nya dia waktunya mendadak. T. Jadi itu memang ya seperti itu yang paling mudah maksudnya. Jadi ada gangguan bicara pelo, dari awal kalau pas wajahnya perot, bicaranya lengannya satu sisi terganggu misalnya atau kakinya terganggu juga, kemudian short speech bicaranya perot dan waktunya mendadak. Dan itu menjadi sangat mudah karena waktunya mendadak tadi. Iya. Dari orang yang benar-benar sehat terus tiba-tiba terjadi begitu, pasti dia merasakan ada perubahan dalam tubuhnya. Meskipun misalnya itu terjadi cuma dalam hitungan detik dok, bahwa tapi itu Betul. tetap terjadi dengan gitu ya. Iya, gangguan aliran darah di otak yang pasti. Tapi apakah dia akan menjadi minor stroke tadi atau stroke harus diobservasi selama 24 jam. Nah itu tadi seperti akronim dari segera ke LS Iya, tadi dok betul. ya. Tadi salah satu gejala dari akronim itu kan ada kesemutan. Betul. Nah kesemutan itu kayaknya hampir semua orang pernah kesemutan. Iya. Dok. Saya jadi takut dok. Saya juga. Kalau kesemutan karena banyak duduk itu ya wajar. Mungkin cuma karena kelamaan dan ada blokade sesaat aja gitu. Tapi kesemutan ini kembali lagi bahwa harus sesisi. Oh jadi Betul, benar-benar. dari atas sampai ke bawah. Betul, harus sesisi tubuh. Kalau bagian kaki, cuma kaki enggak. aja. Habis Betul. bersila kakinya kesemutan di belakang. Itu ada saraf yang terjepit di situ. Sama. Saraf misalnya. Dan pada penyakit-penyakit tertentu misalnya mas ya, gangguan neuropati DM atau gangguan saraf tepi akibat kencing manis misalnya pada pasien itu kan gejalanya juga kesemutan, tapi dia khasnya di kedua Simetris kanan kiri. kanan kiri, jadi kakinya atau tangannya itu merasa kesemutan. Ini kan kalau stroke tidak, dia separuh. Langsung separuh gitu. Betul. Tapi gitu. Betul. Tapi saya pernah punya teman dok ya di tempat kerja saya yang lama gitu. Dia divonis stroke dan gejala awalnya katanya dia
suka kesemutan begitu, sering kesemutan cuma tangannya aja katanya, dan akhirnya stroke separuh badan itu tadi. Nah berarti apakah bisa dikategorikan itu sebenarnya warning juga nih gitu, kalau kita sering mengalami kesemutan begitu dok? Sebenarnya bukan suatu warning sign juga itu. Jadi karena kalau misalnya tadi yang disampaikan adalah kesemutannya hanya di satu sisi tangan saja, banyak yang bisa menyebabkan kesemutan di satu sisi tangan. Gangguan jepitan saraf di pergelangan tangan yang kita kenal dengan carpal tunnel syndrome itu juga kesemutan, Mbak. Tapi bukan stroke gitu. Tapi kalau untuk stroke itu ya benar-benar dia kejadiannya mendadak. Bahkan kita tidak bisa ada perasaan ini mau stroke ya. Itu enggak ada. Nggak ada feeling, nggak nggak ada. ada. Berbeda kalau misalnya begini, ada gangguan gerakan separuh sesisi badan itu yang bertahap. Kan gangguan di otak kan macam-macam ya, masih ada gangguan pembuluh darah yang seperti kita bicarakan ini, ada misalnya infeksi atau tumor. Nah kalau itu gejalanya tentunya akan berbeda, dia akan berjalan secara bertahap perlahan-lahan. Tapi tetap satu sisi. Tapi tetap kemungkinan besar Kemungkinan di besar. satu sisi. Begitu. Satu sisi itu artinya kanan dan kiri, bukan atas bawah ya? Ya, kanan kiri. Kanan sisi, kiri. ke sisi kanan kiri. Oh, Bukan atas bawah. atas bawah ya. Karena otak kita ini punya dua Hemisfer. hemisfer istilahnya. Nah. Otak besar tuh punya terbagi dua. Kita sering mendengar ya otak kanan, otak Iya. kiri. Oke. Otak kiri ini dia memberikan informasi ke sebelah kanan. Mhm. Jadi dia bersilang. Kalau otak kiri yang kena, Berarti maka yang kelemahan kelemahan sisi kanan. kanannya. Itu biasanya hemisfer yang dominan ya dok. Ya. Betul. Kebanyakan orang itu pakai dominannya kan tangan kanan. Sedangkan kalau misalnya yang kena di otak kanan, maka yang lemah adalah Sisi kiri, sebaliknya. Oke, dok bilang mana nih amit-amit ya mengalami stroke itu tadi, dan tapi tidak dalam waktu yang lama langsung mengalami gangguan fungsi itu tadi, meskipun dalam hitungan detik gitu dan tiba-tiba kembali normal. Dan seperti saran dokter, observasilah selama 24 jam. Betul. Lalu ternyata dalam 24 jam itu tidak terulang tuh dok. Apakah si yang bersangkutan Sembuh. tetap harus ke dokter nih untuk memeriksakan diri dok? Tetap. Oke. Jadi yang saya sampaikan tadi, minor stroke, saya jarang menggunakan istilah stroke ringan, itu karena mengkhawatirkan hal seperti ini. Jadi ketika seseorang sudah kena minor stroke dari TIA, ada gangguan aliran darah sepintas dan dia pulih, dia merasa dirinya sehat-sehat, fine-fine aja. Padahal seharusnya dia tetap harus kontrol. Dan ada obat-obatan yang bisa kita berikan untuk kemudian mencegah supaya tidak terjadi stroke yang berikutnya. Gitu. Iya. Baik. Dok, tadi kita sudah bahas nih gejalanya stroke, apa itu stroke, kemudian gejalanya, dan apa yang paling bisa kita lakukan untuk mencegah. Nah tapi nih, kalau Tuhan berkehendak lain, ternyata kita tetap aja nih terkena stroke gitu. Langkah apa gitu dok yang harus diambil pertama kali ketika kita mengalami stroke? Pertama kali harus ke rumah sakit. Langsung dok ya? Langsung. Oke, karena ada mitos gitu dokter bilang harus sendok yang di bawah lidah, lidahnya dikeluarkan, apa sih saya juga nggak ngerti gitu. Cuman ada beredar mitos seperti itu dok. Oke, itu betul nggak dok? Atau mungkin bisa diluruskan dok? Enggak ya, jelas. Sejauh ini itu hanya mitos gitu. Mitos Ada nggak perlu tadi yang mitos. disampaikan Mbak bahwa ada meletakkan sendok di bawah lidah, ada juga yang katanya dulu ditusuk jarum di cuping telinga, seperti itu. Itu ya hanya mitos saja. Dan lebih baik langsung dibawa ke rumah sakit. Saya memang sering menjumpai artinya pasien-pasien ini nanti beliau misalnya terkena stroke tapi maaf pijat dulu, urut dulu, baru kemudian kalau saran saya sih lebih baik ke rumah sakit dulu. Untuk masalah urut, pijat itu nanti setelah fase akutnya tertangani dulu gitu. Kemudian itu tertangani fase akutnya ada dokter saraf, kemudian biasanya dokter saraf nanti ini ngekliknya sama dokter rehab. Dokter rehab kemudian akan memperbaiki disabilitas atau kecacatannya. Karena menurut AHA ya, American Heart Association tahun 2018 juga itu mengatakan bahwa stroke is number one cause of long-term disability in work. Jadi stroke itu adalah penyebab utama dari kecacatan jangka panjang. Jadi stroke-nya sudah teratasi misalnya, orangnya sudah apa namanya, sudah pulih lah ya. Tapi dia pasti menyisakan gejala. Ya, gejala kecacatan itu banyak sekali kecacatan. Kalau kita lihat sekilas mungkin
ada kelemahan satu sisi tubuh, tapi sebetulnya di balik itu banyak sekali gejala-gejala yang lain, yang itu kalau kita jabarkan satu persatu itu akan ketemu, dan itu membuat pasien itu menjadi sangat ini ya namanya, bahkan sampai stres gitu ya, karena mungkin dia tidak bisa melakukan sesuatu yang biasa dia bisa lakukan. Jadi kayak misalnya kelemahan satu sisi tubuh membuat dia tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Padahal awalnya mungkin dia orang sangat aktif gitu ya. Terus habis itu bisa juga ada terkena saraf-saraf kranialnya dok ya. Jadi kalau misalnya dia kena susah menelan, kalau kena saraf itu ada 1-12. Misalnya yang paling sering itu nomor 9-10, dia nggak bisa menelan, nggak bisa makan. Jadi kalau misalnya makan dia bisa tersedak atau batuk-batuk. Nah kadang harus memungkinkan dia dipasang NGT selang, itu kan sangat tidak nyaman. Terus habis itu saraf 12 yang kena misalnya, jadi bicaranya pelo tadi. Jadi kalau misalnya pelo, dia ingin mengungkapkan sesuatu gitu, tapi begitu sulit keluarganya tidak mengerti gitu. Aku mau susah banget, itu kan membuat dia stres gitu, dia pengen melakukan minta sesuatu, tapi keluarganya nggak mengerti. Belum lagi keluarganya ikut stres juga gitu ini. Jadi caregivernya kayak gitu. Masih banyak lagi gangguan otonom, misalnya buang air kecil, buang air besarnya ngompol, beraknya langsung dia nggak ngerasa. Terus habis itu gangguan bahasa, misalnya dok afasia, banyak pasien kita afasia. Susah memahami. Jadi ketika ada afasia kan beberapa macam. Jadi ada gangguan berbahasa, ada afasia motorik, sensorik, ada yang transkortikal, yang campuran. Jadi tidak paham lah, intinya tidak paham untuk dengan komunikasi. Ada yang paham tadi afasia motorik, dia paham, tapi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara gitu. Tapi dia kita perintah, Pak Bu, seperti ini, dia bisa mengerjakan. Terus gangguan kognisi juga bisa, misalnya gangguan memori, dia nggak inget kejadian yang dulu-dulu atau nggak inget, biasanya lebih banyak memang memori yang jangka pendek. Nggak inget tadi makan apa, dia nggak inget dia tadi habis makan apa. Terus nggak inget yang kejadian dulu juga bisa memori jangka panjangnya terganggu. Jadi banyak sekali sebetulnya disabilitas atau kecacatan pada pasien stroke. Itu tadi banyak banget dok yang disebutkan dan serem dok ya. Saya takut. Kan jadi waspada nanti. Kita bawa ketakutan itu ke arah positif saja, Mbak. Bisa mencegah. Iya betul dok ya. Kuncinya mencegah dok ya. Mencegah. Ini sudah terjadi nih dan mengalami kecacatan itu tadi dok. Itu bisa sembuh nggak dok? Bisa sembuh atau tidak? Nah, itu tergantung. Kalau misalnya tergantung itu ada beberapa faktor. Yang pertama seberapa luas kenanya, atau seberapa luas kenanya. Yang kedua adalah seberapa cepat dia ditangani. Jadi kalau di fase akut ada golden periodnya, ada 6 sampai 8 jam. 3 sampai 4,5 jam. Nah harus segera dibawa ke rumah sakit. Di rehab juga ada golden periodnya. Setelah berapa lama dari fase akut dia dilakukan rehabilitasi. Kalau misalnya yang golden period pertama itu 3 bulan. 3 bulan pertama itu harus sudah dilakukan rehabilitasi. Jadi kalau misalnya dia sudah lewat dari 3 bulan, penyembuhannya bisa saja, tapi akan lebih lambat dibandingkan kalau dia datang sebelum 3 bulan. Ibarat merehab itu kalau sudah terlanjur rusaknya sudah banyak, sudah berlarut-larut gitu ya, jadi kan akan lebih susah. Terus yang ketiga tergantung motivasi dan keinginan untuk sembuh. Karena di rehab itu selain kita pakai alat gitu ya, kita kan juga harus mengajari pasien itu dengan aktif pasiennya. Jadi pasien itu berlatih diri aktif. Jadi kalau pasiennya malas, mager, nggak mau dilatih, itu kan semakin sulit. Sudah macam hopeless gitu. Ya. Tergantung umur dan juga tergantung penyakit penyertanya. Ada lagi si penyakit penyerta ini, bukan COVID aja ya. Juga berperan si penyakit penyerta ini ya. Ternyata di stroke juga berpengaruh dong ya. Iya. Tapi dikatakan 10% pasien stroke itu bisa recovery secara almost completely. Jadi benar-benar hampir sempurna. Tidak ada yang sempurna sih dok, setelah itu memang tidak ada yang sempurna 100%. Tapi paling tidak dia mendekati fungsi awalnya dia sebelum terkena stroke. Jadi kayak awalnya susah, nggak bisa jalan mungkin, itu bisa jalan, tapi nggak jalan begitu dok ya. Mungkin jalannya juga bagus, tapi kalau misalnya kita periksa motoriknya, gitu, otot-ototnya, yang kita itu orang normal tuh 5, dia nggak bisa sampai 5 rata-rata. Maksimal 4,5 lah katakanlah, tapi nggak bisa benar-benar sampai 5. Jarang yang benar-benar bisa sampai 5.
Biasanya dok untuk proses rehabilitasi penyembuhan penghilangan cacat ini biasanya makan waktu berapa lama nih dok? Nah itu tergantung tadi. Ya kalau misalnya dia datangnya dari 3 bulan pertama, biasanya dia cepat. Tapi kalau misalnya dia sudah lebih dari 3 bulan, itu kita masih ada fase golden period yang second line itu masih 6 bulan. Tapi kalau dia sudah 6 bulan lebih atau lebih dari 2 tahun, itu ibaratnya itu cacatnya itu menetap gitu. Jadi kalau misalnya diperbaiki ya susah. Tapi kalau dia datang lebih awal, akan lebih cepat dia untuk recovery. Lebih awal dalam artian saat keluhan itu terjadi langsung ke rumah sakit gimana? Iya, langsung ke rumah sakit. Biasanya kan ditangani sama dokter saraf nih. Pokoknya dokter saraf sama dokter HB ini ngeklik banget karena kita ini punya misi yang sama ya, meningkatkan kualitas hidup pasien gitu. Jadi misalnya dokter Eko atau dokter Komo sebagai dokter saraf itu sudah mengkonsulkan sejak pasien itu di rumah sakit. Jadi nggak menunggu pasien pulang, sudah sejak dirawat di rumah sakit sudah dikonsulkan ke rehab. Jadi pasien mulai dilatih untuk duduk, dilatih untuk berdiri, bahkan melatih berdiri dan berjalan itu tidak harus menunggu benar-benar dia punya kekuatan otot yang bagus. Kekuatan otot itu kalau pasien stroke bisa mulai 0 sampai 4, lalu benar-benar nggak ada gerakan sama sekali. Tapi kita bisa memanfaatkan sisi sehatnya untuk kemudian dilatih duduk, dilatih berdiri. As soon sih ya dok ya. As soon as possible, secepat mungkin. Dengan catatan tidak ada kontraindikasi. Misalnya pasien-pasien dengan kecurigaan stroke perdarahan tentunya tidak bisa kita lakukan rehabilitasi aktif yang sesegera mungkin gitu. Aktif loh ya. Tapi yang sumbatan bisa. Sumbatan yang luas yang menyebabkan kemudian kecurigaan kita bengkak di otaknya itu juga tidak bisa kita langsung segera. Jadi memang pentingnya ke rumah sakit adalah untuk melakukan penegakan diagnosis, kemudian dari situ kita berangkat untuk program selanjutnya. Gitu. Oke, ketika seorang pasien nih dok sedang dalam program rehab nih, lalu dia memutuskan untuk combine dengan pengobatan tradisional, misalnya akupuntur lah, pijat lah, kayak itu boleh dok? Selama tidak ada kontraindikasi. Kadang maksudnya kalau dicegah-cegah semuanya itu agak nanti jadinya ya sama aja kalau kita cegah anak jangan gini. Ujung-ujungnya dia akan malah akan memberontak kan. Dan justru malah nggak mau lagi datang ke kita. Gitu. Kalau saya selama ini saya tidak pernah untuk melarang pasien untuk pada kasus stroke ya. Kalau mau urut, mau combine dengan terapi alternatif, kalau dia tidak ada kontraindikasi yang mutlak, silakan saja. Tapi catatannya saya selalu ingatkan, jangan ditinggalkan obat yang kita berikan. Jangan ditinggalkan kontrol rutinnya, fisioterapi, rehabilitasinya. Tetap harus dilakukan. Karena itu sambil kita mengevaluasi dok. Benar, kemajuannya bagaimana? Salah satu kontraindikasi itu misalnya gini, ada pasien dengan hemihidrostasi gitu. Orangnya nggak merasa, sisi tubuhnya tidak merasa. Terus dia dipijat dengan yang panas-panas, terus terjadi luka bakar. Nah, sering itu? Iya, itu yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi kita sambil ke dokter sarafnya juga, ke rehab juga, jadi kita evaluasi begitu apakah ada hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kita bisa menanganinya. Kadang-kadang sampai biru-biru mbak. Jadi karena nggak kerasa itu ya. Karena itu ada hemipestasi kan, jadi ada kegangguan sensoris yang dialami oleh pasien, kemudian dia tidak terlalu merasakan. Dipijat kan keras. Tiba-tiba datang ke kita udah biru-biru ya. Pasiennya nggak merasa. Tidak terasa apa-apa. Jadi itu salah dok ya penanganan seperti itu. Tidak perlu sampai seperti itu. Makanya kita bilang kita lihat ada kontraindikasi atau tidak pasien untuk melakukan yang alternatif tadi. Oke, dari bentuk rehabilitasi dari gerakan dan lain-lain. Kalau dari segi makanan atau minuman dok, kira-kira bagaimana sih, ada nggak sih pola rehabilitasi dari segi makanan dan minuman? Jadi kalau itu berarti jangan makan ini dan lain-lain. Sebenarnya tidak terkait dengan rehabilitasi secara langsung ya. Itu terkait dengan ketika kita pasien itu dirawat, tentunya kita akan melakukan pelacakan faktor resiko mas. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan itu kan kelihatan, ternyata bapak atau ibu itu tekanan darahnya tinggi misalnya, ada kencing manis, kemudian kolesterolnya ternyata tinggi begitu. Nah, dari situ kita berangkat kemudian, Pak, Ibu, kalau tekanan darahnya tinggi, tolong makanan yang asin-asin dikurangi. Kalau kolesterolnya tinggi, yang berlemak secara umum ya, berlemak itu dikurangi, walaupun
bukan melarang sama sekali, tapi dikurangi. Itu. Terus kalau kencing manis ya terkait dengan gula darah yang tinggi kan, pola-pola makanan yang menyebabkan peningkatan gula darah harus kita yang manis-manis, gulanya harus khusus untuk penderita diabetik atau gula jagung seperti itu tuh. Sebenarnya berangkatnya dari situ mas, untuk mencegah pola makan dan sebagainya tadi, mencegah dari sisi pola makannya. Jadi dilihat faktor resikonya, tidak digeneralkan semuanya sama. Saya kolesterol nggak boleh makan ini. Kalau dia nggak DM, ya makan kalau dia tidak kolesterol tidak tinggi, ya boleh. Dari segi aktivitas nih dok, misalkan ada pertanyaan, rentan mana sih yang terkena stroke yang banyak gerak, maksudnya aktivitas fisik mungkin, entah itu mungkin kalau kalian berdagang di luar kan dia gerak-gerak mana-mana tuh, dengan orang yang gerakannya tidak terlalu banyak. Kayak kita ya, kita mungkin kantor misalnya kayak banyak dulu administrasi. Nah, itu dari segi pandangan medis sendiri gimana dok? Lebih rentan mana? Kalau dari segi yang aktivitas. disebutkan dokter Eko tadi, orang dengan aktivitas fisik yang cukup itu akan mencegah terjadinya stroke. Orang dengan yang mager aja, terus kemudian lama-lama dia akan menjadi obesitas gitu ya, itu akan rentan sekali terjadinya stroke. Bukan aktivitas fisik itu beda dengan exercise ya. Lebih bagus lagi kalau itu exercise secara khusus. Karena aktivitas fisik itu kadang orang mengatakan saya nggak olahraga dok, tapi saya sudah nyapu, ngepel segala macam. Itu alasan mama. Iya. Nah ini terkait sebenarnya masih dengan tema Hari Stroke Dunia tahun ini, itu join the movement. Join the movement. Jadi kalau teman-teman ada waktu buka di worldstroke.org tadi, itu diajarkan gerakan-gerakan dance. Ini yang TikTokan nih. Berarti TikTok ada positifnya juga ya. Oke itu. Tapi memang ada gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh Badan Stroke Dunia itu yang bisa kita kerjakan untuk mencegah terjadinya. Jadi join the movement itu salah satu memang tema untuk tahun ini. Tahun kemarin Don't Be the One. Don't Be the One itu mereka meningkatkan awareness, meningkatkan kewaspadaan bahwa 1 dari 4 orang itu kena stroke. Satu dari 4 orang itu kena stroke. Dengan biasanya settingnya di atas usia di atas 50 tahun. Iya. Jadi dance tadi itu karena dianggap exercise karena dia itu ada gerakan ritmis gerakan ritmis terukur, teratur gitu. Beda dengan aktivitas fisik biasa. Aktivitas biasa itu kan dia tidak terukur. Jadi orang ada yang nyapunya halamannya besar, ada yang halamannya kecil kan tidak terukur gitu. Meskipun menghasilkan keringat tuh tetap ini dok ya. Tapi dibandingkan orang yang sama sekali mager yang penting beraktivitas fisik. Baik, berarti memang pergerakan harus dilakukan secukupnya. Kalau berlebihan ya nggak baik juga. Kalau terlalu kurang juga nanti kayak ya menumpuk ya, jadi kayak buang waktu jadinya. Oke. Habis ini langsung workout nih. Siap. Yang disarankan 5 hari dalam 1 minggu, durasinya antara 20 sampai 30 menit per hari. 20 sampai 30 menit. Yang ringan nggak masalah. Dengan mild sampai moderate intensity. Jadi kita ngukurnya bisa pakai pulse atau nadi, atau bisa pakai talk test. Jadi kita selama olahraga, selama kita masih bisa diajak ngomong, berarti kita masih dalam batas yang ringan sampai sedang. Kalau berarti itu sudah nggak bisa diajak ngomong, Oke, baik. Menjelang akhir waktu nih, David ya. Ada ini nggak? Biar kita lebih aware gitu terhadap seperti ini. Apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk pencegahan nih, dok ya? Mungkin dari klasifikasi usia mungkin ada perbedaan nih dok ya. Yang muda dan mungkin tua atau rata-rata umur berapa itu mestinya hindari ini dan ini. Tapi sebenarnya memang kalau untuk pencegahan kita lebih awal ya, lebih dini. Kalau kita melihat tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ternyata di populasi itu terjadi 35 di bawah 35 tahun itu 19,2% kan sudah cukup banyak. Tinggi dong. Benar. Jadi kuncinya di awal itu yang saya sampaikan sebaiknya adalah general check up selama minimal 6 bulan sekali. Jadi dari situ kita berangkat. Dari situ hasil general check up bagaimana terhadap resiko-resiko yang kita sampaikan. Misalnya
darah tinggi kah, gula darahnya bagaimana kadarnya, kolesterolnya bagaimana, jantungnya sehat atau tidak. Nah, dari sini kita bisa mengelola. Tapi ada teman saya nih dok, dia kan kerja di perusahaan nih. Jadi sebelum MCU dia justru sibuk diet, makan sehat lah segala macam. Jadi sebenarnya kalau kita mau MCU itu apakah kita sebenarnya dengan pola adanya atau justru sebenarnya kita harus hati-hati gitu? Ya apa adanya ya dok ya. Benar. Karena itu nanti efek jadinya seolah-olah false negatif lah. Pas mau medical check up aja ya baru mempersiapkan diri. Dan pola hidup itu sangat penting dan juga dari awal dok ya pola hidup itu. Jadi makanan yang sehat, mungkin anak-anak kita kan biasa instan mainan, handphonenya nggak pernah gerakan aktif. Jadi jangan dibilang kalau anak sekarang yang gendut-gendut itu kita anak sehat, belum tentu karena bisa jadi itu menjadi kedepannya menjadi faktor-faktor resiko tersebut. Baik. Sedikit juga nih dok, saya minta pendapatnya nih. Kalau di dekat saya beberapa kali saya lihat di daerah saya itu kadang subuh-subuh itu ada bapak-bapak yang saya tahu gitu beliau habis stroke ya, tetap jalan kaki. Nah, pertanyaan adalah kira-kira kalau beliau mungkin seperti itu terus menggunakan setiap pagi jalan dan lain-lain, itu chance sembuhnya gimana sih? Sebetulnya gini, kalau kita mau evaluasi stroke gitu, apalagi kalau misalnya kelemahan, itu kita harus lihat dulu kelemahannya seberapa. Terus habis itu kelemahannya disertai dengan hipertensi apa tidak. Jalan itu boleh, sangat boleh. Tapi kalau misalnya kadang-kadang orang itu nggak mau pakai sandal, nggak mau pakai sandal, sebenarnya itu tergantung. Kalau misalnya dia nggak pakai sandal itu ternyata dia ada hipertensi gitu ya, itu akan menyebabkan luka malahan. Nah, jadi gunakan saja sandal. Kemudian kalau mau berjalan itu sebetulnya dalam rangka meningkatkan endurance-nya. Kalau hanya murni berjalan ya, endurance itu ketahanan jantung dan paru-paru. Kadang kalau pasien stroke itu walaupun dia sudah membaik, tapi dia mudah lelah. Nah, jadi dia meningkatkan endurance itu dengan berjalan. Itu secara umum saja. Tapi kalau misalnya pasien itu masih awal, kemudian kekuatan ototnya masih sangat rendah gitu, 0 sampai 3 misalnya, tidak cukup hanya berjalan saja gitu, tapi harus pakai rehabilitasi tertentu. Dia harus dipasang alat, kemudian dia dilatih, dan dilatihnya itu spesifik per otot yang terkena gitu, per otot yang dia mengalami kelemahan gitu. Jadi tidak cukup dengan hanya berjalan saja. Oke, baik. Jadi kenapa kamu yang resah gitu? Iya, saya mikir ini apa? Soalnya udah bertahun-tahun beliau melakukan itu, makanya saya penasaran chance-nya gimana sih kalau dari segi medis. Jadi memang ada beberapa faktor lain ya yang bisa dilakukan. Dan tidak cukup dengan itu saja. Tidak cukup hanya dengan jalan-jalan pagi. Oke. Baik, kita dari pengunjung waktu nih dok, jadi kita minta kamu dok dari pesan-pesan untuk rekan-rekan maupun pemirsa yang nyaksikan live kita ya terkait stroke dok. Oke. Oke. Ya kalau dari saya bahwa stroke ini 90% faktor risiko stroke itu bisa kita cegah. Artinya kita harus mulai sedini mungkin untuk pencegahan stroke. Bagaimana? Saya sudah sebutkan tadi bahwa screening atau penapisan pemeriksaan general check up harus kita lakukan rutin setiap minggu. Jadi olahraga yang cukup, pola makan yang seimbang, saya rasa akan banyak membantu menurunkan risiko stroke. Betul kan? Jika ternyata sudah dilakukan semua dan ternyata masih ada faktor risikonya kemudian terjadi stroke, jangan ragu untuk pergi ke rumah sakit. Akan dilakukan penanganan sebaik mungkin oleh dokter saraf, kemudian akan dilanjutkan rehabilitasi pasca stroke-nya. Oke.